Oke, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa website-website yang pakai script null, script bajakan itu gampang kena hack. Jadi saya bikin video ini karena kesel nih. Ada orang-orang, ada teman-teman ya, itu yang sering kontak saya, Mas, kenapa website saya kena hack? Kenapa ini tampilannya kayak gini? Kenapa tampilannya error? Kenapa tampilannya berantakan? Dan lain sebagainya. Nah, ketika ditanya, pasti dia menggunakan script ataupun theme ataupun plugin bajakan atau null. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu script null itu apa, teman-teman. Jadi ini saya cari di Google ya, supaya kita bisa memahami ini secara umum, gitu, bukan menurut saya pribadi. Gitu. Kalau menurut Google ya, informasi di Google, script null ini adalah script berbayar yang dapat digunakan secara gratis karena sudah di-crack atau di-hack atau diubah kode maupun penambahan kode oleh seseorang. Gitu. Misalkan teman-teman pakai Windows bajakan. Windows itu kan harusnya pakai lisensi, beli lisensi. Tapi teman-teman bisa menggunakan gratis. Nah, itu sudah di-crack ya. Gitu. Atau teman-teman punya website ya, misalkan menggunakan WordPress, itu bisa menginstal dan menggunakan plugin atau theme yang harusnya berbayar. Harusnya masukin lisensi dulu. Nah, itu namanya script theme ataupun plugin null. Itu ya, teman-teman. Nah, biasanya orang-orang dapat script null itu dari mana? Ada yang googling, dapat dari Google ya, nyari di Google, kemudian nemu website download plugin gratis, download theme gratis. Tuh, kemudian download dari situ. Ada yang beli di marketplace, ke Topet, ke Shopee gitu ya, untuk beli plugin-plugin yang harusnya berbayar. Gitu. Jadi di vendornya itu harusnya bayarnya misalkan sekian juta atau sekian ratus ribu. Tapi karena nggak mau rugi ya, atau mungkin alasannya wah saya nggak punya modal, belinya di Shopee, beli di Tokopedia, cuman 10.000, cuman 50.000, terus diinstal di websitenya. Setelah diinstal, tidak berapa lama websitenya berantakan, websitenya kena deface, websitenya kena peringatan Google ya, website berbahaya dan lain sebagainya. Lalu pusing ya, sering banget saya nemui seperti itu. Nah, kok bisa pakai script bajakan, pakai script null itu bisa ke-hack kayak gitu? Alasannya kenapa? Nah, gini teman-teman. Orang-orang yang nge-crack ya, nge-crack file script, plugin, theme ini, dia tidak melakukan itu dengan tidak semurah hati itu, gitu teman-teman. Mereka melakukan crack pada script-script berbayar ini, ya, itu kan pertama mereka pasti butuh modal beli script aslinya, entah dia dapat dari orang lain atau dia beli ya, artinya dia tetap butuh modal lah untuk melakukan itu yang pertama. Kedua, ngapain dia beli mahal-mahal dibagikan begitu saja ke kalian? Mereka pasti punya agenda tersendiri. Nah, dalam proses crack mereka itu tadi, nge-crack, nge-null itu tadi, itu mereka pasti selain nge-null, selain menonaktifkan lisensinya, pasti mereka menambahkan hal lain untuk keuntungan mereka sendiri. Contohnya, mereka menanamkan backdoor, di mana mereka bisa akses cPanel kalian tanpa harus login. Ya, itu. Kemudian, mereka menanamkan script iklan di theme atau plugin kalian. Jadi mungkin kalian punya website, nggak merasa pasang iklan, tapi ketika websitenya dibuka, itu suka muncul pop-up iklan. Atau malah websitenya redirect ke website komersial lainnya. Nah, biasanya cirinya seperti itu kalau diinjeksi script iklan. Itu. Kemudian ada website yang menggunakan script ataupun plugin ataupun theme null, itu dia ngepost postingan-postingan asing dengan sendirinya. Biasanya sih postingan-postingan yang sifatnya promosi tapi spam.
entah itu jualan pil ya, pil-pil dewasa biasanya kayak gitu karena itu komisinya gede ya. Terus judi, ya, pornografi dan lain sebagainya. Banyak banget yang seperti itu. Nah, si hackernya tadi yang ngenul itu tadi, itu tujuannya kayak gitu teman-teman. Mereka memberikan kalian ini gratisan nih kayak gitu. Tetapi timbal baliknya adalah ya website kalian dijadikan media promosi buat mereka, media nyepam buat mereka. Mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi jangan pikir kalian download script null, script bajakan itu kalian yang untung. Sebenarnya justru kalian yang rugi. Karena apa? Website kalian itu dimanfaatkan bahkan dirusak oleh orang yang ngenul atau orang yang nge-crack plugin atau theme bajakan yang kalian gunakan tadi. Jadi, kalau kalian mengalami kendala seperti websitenya kehack, websitenya muncul iklan nggak jelas, padahal kalian nggak pasang itu, tapi karena kalian memasang plugin atau theme bajakan atau null tadi, ya segera berhenti. Gitu, hapus theme bajakannya, hapus plugin bajakannya. Kalau perlu, install ulang website kalian itu dari awal. Itu hapus semua file di hosting kalian, kemudian bangun lagi dari awal. Kenapa? Karena script null, kemudian script bajakan ini ya, itu kadang-kadang nggak hanya menyisipkan hal-hal seperti itu tadi. Mereka bisa lebih kejam. Mereka akan menginfeksi script-script kalian yang lain, yang normal, supaya tertanam script yang sama. Gitu. Jadi misalkan plugin atau theme bajakan yang kalian gunakan itu sudah dihapus, website kalian itu tetap akan melakukan hal-hal yang mereka inginkan tadi. Nampilin iklan, bikin postingan spam, dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang modelnya seperti itu. Mereka akan menginfeksi file-file sehat lainnya, file-file theme dan plugin lainnya untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka inginkan. Tuh, jadi kalian rugi banget. Apalagi kalau kalian menggunakan plugin ataupun theme bajakan ini di website yang memang digunakan untuk bisnis, memang digunakan untuk kebutuhan serius, gitu, bukan coba-coba doang. Itu kalian rugi banget. Seolah-olah dapat gratisan, tapi kalian harus membangun ulang website dari awal, kehilangan reputasi website, dan lain sebagainya. Jadi, saran saya, kalau kalian pakai script null, script bajakan, hati-hati, hindari aja. Tapi ada yang bertanya, tapi saya butuh fitur dari plugin atau theme ini, gitu. Saya suka tampilan theme-nya, saya butuh fitur plugin-nya. Solusinya gimana? Ya kalian beli. Tuh, kalau kalian niat bisnis, ya kalian kumpulin duit untuk beli theme atau plugin itu. Kalau kalian merasa nggak mampu, merasa kemahalan, gimana caranya? Cari alternatifnya. Misalkan theme, ya, suka tampilannya. Kalian bisa duplikasi pakai web builder. Kalian bisa niru tampilan Tokopedia pakai web builder, Elementor misal. Kalau plugin, misalkan kalian suka fungsinya, suka fiturnya, gimana caranya? Kalian cari alternatifnya. Caranya gimana? Googling, buka Google, kemudian ketik nama template-nya, terus tambahin alternatif gitu belakangnya. Maka kalian akan dapat referensi plugin-plugin yang kurang lebih fiturnya mirip. Gitu. Misalkan kalian cari plugin membership ya. Ada plugin membership yang berbayar. Gitu. Kalian merasa nggak sanggup belinya. Terus cari bajakannya, biasanya kan gitu. Nah, dengan cara ini kalian bisa cari alternatif plugin membership yang sama misalkan ya. Itu tapi yang versi free misalkan. Atau mungkin kalaupun harus versi berbayar itu lebih murah. Itu lebih baik daripada kalian cari bajakan gratisannya di Google atau beli di marketplace. Karena kita nggak tahu sumbernya dari mana, itu legal atau tidak, ya. Apakah itu masih source code-nya masih asli dari developernya, atau sudah dimodifikasi oleh hacker, tukang ngenul, tukang nge-crack script tadi. Kalau kalian apes ketemu yang jahat-jahat seperti itu tadi, ya website kalian hancur.
Gitu teman-teman. Tuh, terus kita akan sedikit ngomongin WordPress lagi. Di komunitas WordPress ya, di grup-grup WordPress itu ada yang istilahnya GPL, ya, jual theme GPL, jual plugin GPL. Ngomongnya gitu. Padahal ya itu bisa jadi theme atau plugin nulet juga. Harusnya berlisensi, harusnya bayar ya. Tapi dengan embel-embel GPL itu seolah-olah itu jadi gratisan. Padahal ya di crack dulu, di nul dulu, baru dijual ulang oleh mereka. Nah, orang-orang seperti ini nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau ada apa-apa dengan website kalian. Misalkan websitenya kehack dan lain-lain, mereka nggak akan mau tahu. Kalau kalian beli murah, ya itu udah sepaket sama resikonya. Harusnya beli plugin 500.000, kalian dapat 10.000, ya kan? Plus bonus malware ya. Itu. Jadi ya hati-hati. Jangan mudah percaya kalau ada yang nawarin script GPL bla 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 bla, plugin GPL, theme GPL. Karena yang namanya istilah GPL itu bukan kayak gitu, teman-teman. Ya, istilah GPL itu lisensi untuk WordPress di mana dia bisa dibagikan ataupun bisa dimodifikasi ya, terus secara bebas oleh siapapun. Tapi bukan artinya script berbayar, di-crack, terus dibagikan. Itu menyalahgunakan istilah GPL untuk melegalkan pembajakan, teman-teman. Si developer theme-nya, developer plugin-nya, itu kasihan. Mereka cari duit dengan membuat theme, dengan membuat plugin, tapi dibajak, di-crack, dengan mengatasnamakan GPL, ya. Itu ngeselin, ya kan? Gitu. Kasihan. Nah, jadi kalau kalian nemu penawaran orang yang menjual script GPL lebih murah daripada beli asli, bla 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 bla, dah jangan ambil pusing, jangan tertarik. Mendingan kalian nabung, beli yang asli, dapat update, dapat support daripada ngurusin yang murahan gitu tapi beresiko. Itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, hindari script null, jangan coba-coba pasang script null, script bajakan, hanya berharap kalian ngirit, kalian berhemat. Nanti kalau ada apa-apa, website kalian hancur, kalian sendiri yang rugi, ya, gitu. Jadi semoga penjelasan sedikit tentang kenapa website yang menggunakan script null, script bajakan ini banyak yang kehack, itu kayak gitu tadi teman-teman. Gitu. Script null, script bajakan yang kalian dapat itu bukan murni gratisan. Di situ ada tujuan tersembunyi dari orang yang nge-crack, orang yang nge-null untuk kepentingan mereka sendiri dengan memanfaatkan website kalian, ya. Jadi berhenti beli bajakan, berhenti beli null, beli yang asli. Kalau nggak punya duit, cari alternatifnya yang lebih murah atau yang gratis. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Share ke teman-teman kalian yang suka pakai bajakan biar websitenya nggak hancur. Ya, terima kasih.